Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih. Kita berjumpa lagi di Dora, Senin 19 Agustus tahun 2024. Mari kita mengawali hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bagaikan terang matahari mengusir kegelapan malam. Sebab kehadiran-Mu dalam hidup kami mengusir kegelapan dosa. Tolonglah kami agar tidak kembali terjerembab ke dalam kegelapan. Firman-Mu teruslah menerangi jalan kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambilkan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hatinya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ada 2 hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, pelayanan firman dan pelayanan meja adalah 2 sisi dalam sekeping uang logam. Sama-sama perlu dan sama-sama mendesak. Mengabaikan pelayanan meja demi pelayanan firman akan menimbulkan sungut-sungut karena merasa tidak diperhatikan. Dan itulah yang terjadi dalam bacaan Kisah Para Rasul kita pagi hari ini. Sementara mengabaikan pelayanan firman demi pelayanan meja akan menumpulkan semangat, karena lama-kelamaan pelayanan akan dilakukan dalam rasa bosan. Maka pelayanan firman cenderung bersifat refleksi, sedangkan pelayanan meja adalah aksinya. Tentu aksi lahir dari refleksi, dan refleksi mendorong terjadinya aksi. Maka para rasul mengambil keputusan untuk menambah jumlah pelayan dan berbagi tugas pelayanan. Tujuannya agar hidup persekutuan tetap menghayati refleksi aksi secara utuh. Hal kedua yang dapat kita renungkan adalah penambahan jumlah pelayan dilakukan dengan memilih warga gereja yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Jadi, bukan asal-asalan memilih, bukan pula sekedar yang mau saja. Mungkin saat ini dalam pelayanan di gereja, kita sering mendengar bahwa mencari pelayanan Tuhan itu susahnya minta ampun. Sehingga kemudian kalau ada yang mau melayani, kita mengatakan, sudah mau aja bersyukur. Betul, kita bersyukur ada orang-orang yang mau melayani gereja Tuhan. Tapi ingat, pelayanan buat Tuhan bukan sekedar mau saja, tetapi perlu juga dibarengi dengan upaya menempa diri agar menjadi baik, penuh roh,
dan hikmat. Mari dengan melakukan refleksi aksi, kita melatih diri agar dapat merespon panggilan pelayanan dari Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang mau sekaligus mampu melayani. Selamat melayani Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan di gereja, dalam kehidupan di rumah tangga, juga di masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa yang sudah ditulis oleh saudara-saudara kita pada hari Minggu kemarin, dan kita sudah mengambilnya. Mari sejenak kita mendoakan pokok-pokok doa yang tertulis yang sudah kita ambil kemarin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh rahmat, bersama-sama kami menyatukan hati, menaikkan permohonan-permohonan kami kepadamu, sebab Engkaulah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui, sehingga Engkau mendengar keluhan-keluhan kami, mendengar permohonan-permohonan kami, dan juga mengabulkannya seturut maksud dan kehendak-Mu. Maka inilah permohonan-permohonan kami ya Tuhan. Kami membawa seluruh doa jemaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, kami memohonnya dengan penuh kerendahan hati, seraya kami menyadari bahwa kehendak-Mu lah yang terbaik untuk kami semua. Maka kami hanya menyerahkan pengabulan doa ini sesuai dengan hikmat Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk menerima setiap keputusan-Mu, rancangan-Mu, kehendak-Mu. Karena kami meyakini apa yang Engkau rancang adalah yang terbaik dan terindah untuk kami. Ya Bapa, kami hanya menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami untuk dapat melakukan refleksi sekaligus aksi, sehingga dalam panggilan pelayanan kami mau dan mampu untuk melayani Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk Bapak, saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan selalu menolong kita.